Jadi saya ingin mengatakan bahwa sulit untuk kita memaafkan Jokowi dan sulit juga bagi Prabowo untuk melanjutkan legasi Jokowi karena pelanggaran konstitusi, kebohongan publik, manipulasi, pelanggaran undang-undang dan konstitusi ini dilakukan oleh dia by design, walaupun yang mendesain itu kekuatan di belakang dia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik dan juga seorang pengamat kebijakan publik, yaitu Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah baik. Ya, kita masih akan berbicara tentang masalah politik karena semakin mendekati tanggal 20 Oktober 2024, di mana di saat itu presiden terpilih akan dilantik, yaitu Prabowo Gibran, dan masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 sejak 2014 sampai Oktober 2024 itu akan selesai. Makin memanasnya politik nasional karena semakin keras, makin deras tuntutan dari masyarakat agar Pak Jokowi itu diadili, agar bahkan ada yang meminta agar Pak Jokowi itu digantung karena Pak Jokowi itu dinilai melakukan begitu banyak kekeliruan, kesalahan, bahkan ada yang diduga mengandung unsur pidana selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang presiden. Pidananya antara lain diduga ijazahnya beliau itu palsu, sementara pelanggaran konstitusi juga banyak dilakukan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketika beliau membangun IKN, memindahkan ibu kota negara, tetapi bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, dan masyarakat juga tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Sementara utang itu sendiri, pembangunan IKN itu sendiri ternyata juga membebani APBN kita dengan utang. Bahkan sekarang terungkap selama Pak Jokowi menjadi presiden kita, ekonomi kita ternyata sangat keropos karena pertumbuhan ekonomi kita itu jauh di bawah utang yang dibuat. Bahkan kemarin politisi PAN Pak Derajat mengatakan bahwa 2025 mendatang itu akan ada utang yang jatuh tempo yang harus dibayar yang jumlahnya triliunan rupiah, dan pemerintah tidak ada uang untuk itu, sehingga menjadi alasan mengapa pajak-pajak dinaikkan dan iuran BPS juga ikut dinaikkan dan lain sebagainya. Bahkan tarif kereta pun akan dinaikkan, diduga juga karena untuk membayar utang negara yang jatuh tempo pada tahun 2025. Nah, kita akan bertanya sama Pak Amir, dengan begitu banyaknya kekeliruan atau kesalahan, bahkan adanya indikasi pidana yang dilakukan Pak Jokowi, apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan? Karena Pak Jokowi sendiri pernah meminta agar dirinya dimaafkan karena katanya beliau hanya manusia biasa. Pak Amir, bagaimana menurut Pak Amir? Apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan, Pak? Ya, pertama sebenarnya pertanyaan kembali kepada dia, apanya mau dimaafkan. Oke. Karena untuk meminta maaf itu kan dia harus menyebutkan dulu kesalahannya apa, supaya kita tahu persis gitu. Jadi tetapi kalau kita mempelajari praktek ketatanegaraan dari kepresidenan Presiden Jokowi sebelum dia jadi presiden saja, itu kan sudah ada kebohongan-kebohongan yang tadinya orang tidak sangka itu bohong gitu kan. Betul. Malah orang terjebak. Nah, yaitu mobil SMK. Betul. Nah, barang yang saya secara sarkas saya menyatakan bahwa satu-satunya negara yang mempunyai kendaraan tidak terlihat, mobil tidak terlihat itu Indonesia, yaitu produksi SMK-nya Pak Jokowi. Mobilnya ada tapi nggak pernah kelihatan gitu kan. Bahkan katanya sudah dipesan 6.000 unit katanya. Di jalan-jalan nggak kelihatan. Nah, tetapi kalau saya sendiri menginventarisasi segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak ya sebelum presiden, kita nggak usah singgung lah karena itu tidak berkaitan langsung dengan kepentingan nasional, hanya dia bersifat parsial. Lalu kalau bicara wali kota kan hanya Solo, kalau bicara gubernur kan hanya di DKI Jakarta. Walaupun kita lihat bahwa
ada hal-hal yang di belakang layar yang terjadi menyangkut kepemimpinan dia pada saat menjadi wali kota Solo maupun pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, tetapi sejak dia terpilih sebagai presiden, kita melihat bahwa ukuran dia melaksanakan tugas kenegaraan dalam kapasitas dia sebagai presiden itu kan tentu merujuk kepada konstitusi. Betul. Nah, dan induk dari konstitusi kita itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini kan sebenarnya kan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, tapi undang-undang yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri negara kita, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dengan beberapa tokoh-tokoh lainnya, ada belasan malah yang bisa kita sebut satu persatu itu mewakili masyarakat adat, juga mewakili kelompok agama dan lain sebagainya, yang sudah dikenal dalam sejarah. Itu kan kemudian kan sekarang kan mengalami amandemen yang kita sebut Undang-Undang Dasar tahun 2002 gitu kan. Ya, walaupun batang tubuhnya berbeda, tapi pembukaannya masih itu juga. Nah, sehingga persoalan bahwa batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 2002 ini kan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam mukadimah. Betul. Dan inilah sumber bagaimana Jokowi melaksanakan pemerintahannya yang jelas-jelas melanggar konstitusi, melanggar peraturan perundang-undangan, malah dia menciptakan berbagai baik produk hukum maupun produk kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Betul. Kayak Undang-Undang Cipta Kerja, Pak, ya? Ukuran untuk seorang presiden melaksanakan tugasnya seperti saya bilang tadi, dan syukur alhamdulillah bahwa sekarang ini paling tidak sejak Pilpres 2019 terus diulang-ulang oleh Pak Prabowo. Saya sengaja menyinggung itu karena nantinya akan kita sampai ke situ berkaitan dengan permohonan maaf Presiden Jokowi. Itu adalah bahwa inti dari konstitusi kita itu sebagaimana apa yang tersirat di dalam alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 45. Yang intinya itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian ditambah dengan berbagai kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan ini dalam satu susunan negara Republik Indonesia, yang akhirnya itu adalah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Nah, kata-kata atau frasa-frasa yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila, itu kan ada dalam Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan perwakilan hikmat dalam hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita mengamati apa yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi adalah bahwa setiap kebijakan nasional itu harus untuk mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam setiap satu kebijakan nasional itu harus ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kalau lebih dari aspek agama nggak lepas ya. Artinya jangan sampai kebijakan itu lalu menafikan urusan agama, melapikan kewajiban-kewajiban agama, atau menafikan kelompok agama tertentu. Betul. Ya, sekarang kita terlihat kan, kita lihat sekarang ini kan ada adu domba antar organisasi A dan organisasi B yang sama-sama organisasi keagamaan dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan itu juga harus mengandung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita lihat kan banyak kebijakan seperti misalnya perizinan kelapa sawit, di mana rakyat masyarakat adat yang menuntut haknya kemudian ditembaki oleh polisi. Ini kan berarti kebijakan itu kan kebijakan yang tidak didasarkan kepada kemanusiaan yang beradab kan. Terakhir ini pun kita lihat di IKN misalnya yang dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi, kan ada masyarakat adat yang tanahnya belum dibayar dan lain sebagainya. Mereka merasa mereka dirampok atau ditipu kan. Gitu. Ini kan berarti dalam kebijakan IKN ini kan
tidak memenuhi persyaratan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Juga penentuan PSN ya, untuk PIK 2 ya. Begitu pula yang belakangan ini misalnya PSN kan. PIK 2. Syukur alhamdulillah bahwa karena dekat dengan Jakarta sehingga gerakan-gerakan untuk melawan itu kan sekarang muncul kan bisa terbuka. Kalau di IKN kan agama, apalagi kalau tidak ada teman di sana yang berani memvideokan itu atau itu kan untuk dia kirim kan kita nggak tahu karena media-media mainstream pasti tidak akan mau memberitakan itu. Betul. Nah, yang ketiga adalah setelah kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap kebijakan itu juga harus mengandung unsur persatuan Indonesia. Nah, kita lihat sekarang gimana gitu. Tentang satu masalah aja, ada masyarakat adat yang dipinggirkan, yang terusir dari wilayahnya. Betul. Ini kan berarti kan menimbulkan disintegrasi. Betul. Nah, terakhir ini misalnya pun kita lihat proyek PSN. Apalagi dengan ada tambahan diberikan kepada konglomerat tertentu, PSN itu, kemudian anehnya adalah PSN itu untuk kepentingan satu perusahaan swasta, tapi dengan menggunakan APBN. Nah, itu dia. Jadi kan nilai keadilan di dalamnya kan jadi rusak sama sekali. Iya, makna PSN sendiri jadinya kabur gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah yang menyangkut permusyawaratan perwakilan. Nah, masa kita mau melakukan sesuatu di sebuah daerah, masyarakat daerah itu tidak kita ajak atau tidak kita kasih tahu. Itu dia. Maksudnya kan kalau dulu pada era Orde Baru itu ada rencana diberitahukan kepada masyarakat bahwa di situ akan dibikin begini, misalnya akan ada investasi, akan masuk investasi, nanti investasi ini begini-begini. Nah, lalu masyarakat juga ditanya dengan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ini kira-kira kalian bagaimana? Kalau sekarang kan sama sekali kan tidak ada. Malahan yang paling fatal lagi adalah teman-teman kita partai politik yang ada di DPR demi dukungan untuk memberikan dukungan kepada apa yang disebut oligarki yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini kadang-kadang menetapkan sebuah undang-undang tengah malam. Iya. Ya kan, ketika rakyat sudah tidur, rakyat tidak diajak bicara, tiba-tiba kita bangun pagi udah ada berita undang-undang ini sudah disahkan. Nah, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk melihat apakah undang-undang ini selaras dengan konstitusi atau tidak. Nah, satu contoh misalnya, kita lihat bagaimana Presiden Jokowi memainkan sebuah desain gitu, yang nanti desain itu adalah untuk menipu masyarakat dalam pembentukan undang-undang tentang Jakarta, daerah khusus Jakarta. Ya, DKJ. Nah, mengenai budaya Betawi tidak perlu kita katakanlah, tapi ini kata budaya Betawi ini kan yang menyebabkan masyarakat Betawi terjebak mendukung undang-undang itu, tapi nanti dalam pelaksanaannya tidak ada satu keuntungan pun yang akan dirasakan oleh masyarakat Betawi. Sampai kepada pilkada ini pun bagaimana kan kita lihat nggak ada tokoh-tokoh Betawi yang digubris. Betul. Kecuali segelintir yang barangkali karena kepentingan praktis, kepentingan transaksional, lalu teriak mendukung sana, mendukung sini. Tapi kepentingan masyarakat Betawi yang intinya harus kita kembali kepada peradaban yang Islami, karena masyarakat Betawi itu masyarakat Islam, maka budayanya harus menuju kepada peradaban dan peradabannya harus menuju kepada Islam. Karena basis masyarakat Betawi itu kan masyarakat Islam. Nah, itu yang sama sekali tidak terakomodasi dalam undang-undang tentang daerah khusus Jakarta ini. Nah, ini berarti bahwa akibat dari itu, maka upaya untuk mewujudkan keadilan sosial kan sama sekali tidak terasa. Betul. Dan kita lihat bagaimana keadilan sosial itu mau diwujudkan ketika di wilayah yang tanahnya kalau orang perkirakan saja dengan sepintas-selintas, kalau lihat lokasinya, orang akan lihat bahwa NJOP-nya pasti di jutaan. Tapi bagaimana masyarakat di daerah PIK 2 tanahnya hanya dibayar 50.000 1 meter. Nah, ini kan asas keadilan sosial kan sangat tidak diabaikan, sangat apa namanya disingkirkan oleh rezim Jokowi yang mendapat oleh satu rezim, oleh satu kelompok yang tentu mendapat perlindungan akibat izin dari Presiden Jokowi. Nah, saya ingin melihat bahwa apa sebab ini dilakukan. Nah, kita melihat bahwa
karena DPR pun tidak lagi menjadi lembaga dalam rangka kontrol mengawasi. Mengawasi. Malah kalau kita lihat waktu COVID juga kan hak anggaran dari DPR kan dikebiri dan DPR diam aja kan. Betul. Pak Jokowi dan rezimnya bisa menggunakan APBN itu semau dia. Betul. Beli obat sana, beli obat sini, nggak tahu untuk apa gitu kan. DPR tidak punya hak kontrol dan lain sebagainya. Dan juga nggak bisa diaudit katanya. Bagaimana? Nggak bisa diaudit. Dan itu nggak bisa diaudit dan lain sebagainya. Iya. Tapi buntut dari semua itu adalah di penghujung masa jabatan dia, itu muncul utang-utang, baik utang-utang yang terang-terangan maupun utang yang tersembunyi, yang kalau mau dibilang bebannya Prabowo juga salah. Iya benar. Iya kan? Nah, walaupun nanti katakanlah yang jatuh tempo itu akan dibayar pada saat tahun pertama Prabowo jadi presiden, kalau jadi dia dilantik. Tapi kan masalahnya kan pada rakyat. Betul. Dan kita mulai lihat sekarang ini usaha-usaha untuk menaikkan pajak, usaha-usaha untuk menaikkan iuran BPJS, usaha-usaha untuk mengambil dana pensiun tambahan dengan alasan apapun juga. Betul. Tapera juga. Tapera dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian indikasi-indikasi ada kemungkinan bahwa mungkin dalam waktu 1-2 bulan ke depan akan terjadi kenaikan harga BBM. Gitu. Nah, kemudian juga sudah mulai persiapan akan ada lagi peninjauan kembali klasifikasi dari jenis kendaraan yang akan dapat subsidi atau mana subsidi atau tidak. Pembatasan BBM. Nah, pembatasan BBM dan lain sebagainya. Nah, semua ini kalau kita pelajari, ini ada dalam skenario yang dibilang New World Order. Jadi New World Order ini mendesain segala sesuatu lewat PBB, lewat IMF, lewat Bank Dunia, nantinya akan berkaitan dengan kebijakan moneter dan keuangan dari satu negara, yang bentuk-bentuknya adalah untuk melunasi utang. Satu-satunya cara adalah dengan menarik pajak dari masyarakat. Betul. Nah, yang saya khawatirkan nanti adalah, padahal kalau kita lihat dari sisi historik sejarah, pajak itu tidak boleh ada. Kenapa, Pak? Misalnya pajak bumi. Ya. Karena negara ini nggak pernah punya tanah. Mana ada bukti orang Indonesia punya tanah, RI punya tanah gitu kan? Kalau kita katakan seluruh tanah di Nusantara ini kan masyarakat adat punya. Betul. Yang sudah ada sebelum Republik ini diproklamasikan. Iya, dari kesultanan dan kerajaan ya. Nah, tanah-tanah inilah yang dulu dimanfaatkan oleh Belanda lewat VOC untuk kepentingan mereka. Ada perkebunan, ada pertanian, ada kantor-kantor dagang dan lain sebagainya, asrama untuk tentara dia segala macam. Nah, sehingga ketika misalnya Belanda menyerahkan kemerdekaan, maka tanah ini kan harus kembali kepada pemilik aslinya. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat sejarah, Indonesia nggak pernah dijajah. Orang Indonesia baru lahir tahun 45. Iya. Yang dijajah ke raja-raja dan yang dijajah ke kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang ada sebelum negara Republik Indonesia. Yang kemudian secara sadar, lillahi ta'ala, mereka menyerahkan ini semua kepada Soekarno-Hatta. Yang sekarang ini kan masalahnya mulai muncul kan. Betul. Nah, walaupun saya lihat dari berbagai wacana, dari berbagai berita-berita yang ada di media massa, memang masih ada kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan khusus dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada kerajaan dan kesultanan ini untuk kepentingan lain. Itu yang harus kita waspadai agar supaya proses konsolidasi kepemilikan tanah-tanah adat oleh raja dan kesultanan ini kepada Republik Indonesia itu dapat berlangsung secara baik. Nah, katakanlah kita bisa periksa di kantornya AHY, Istana Negara itu kan tanahnya kan berkaitan dengan Kesultanan Jogja dan Kesultanan Cirebon. Iya.
tanah-tanah di wilayah Merdeka Barat, Mm-mm. mulai dari Menko Polhukam, kantor Menhankam, Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya, gitu kan. Sampai kepada kantor MK, itu juga tanah yang berkaitan dengan Kesultanan Jogja dan Kesultanan Cirebon. Nah, ini kan harus kita dudukan secara baik. Nah, tetapi kita lihat bahwa akibat amandemen Undang-Undang Dasar di mana batang tubuhnya menyimpang dari pembukaan, maka terjadinya berbagai penyimpangan yang sebenarnya sudah didesain. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sulit untuk kita memaafkan Jokowi, dan sulit juga bagi Prabowo untuk melanjutkan legasi Jokowi, karena pelanggaran konstitusi, kebohongan publik, manipulasi, pelanggaran undang-undang dan konstitusi ini dilakukan oleh dia by design, walaupun yang mendesain itu kekuatan di belakang dia. Betul. Apalagi kalau ijazahnya bisa dibuktikan palsu ya, lebih parah lagi. Semua ya? itu. Betul. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan adalah bagaimana pada saat dia resmi menjadi presiden pada 20 Oktober nanti. Prabowo maksudnya ya? Maksudnya Prabowo. Nah, jadi kita tidak perlu uraikan aja bagaimana dengan Gibran dan sebagainya, bagi Prabowo aja. Sebab kalau orang menyatakan bahwa setelah Jokowi, rezim itu akan dipimpin oleh Prabowo Gibran, ini satu frasa yang keliru. Kenapa keliru, Pak? Ya kan pimpinan cuma satu. Iya. Sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar pun wakil presiden kan cuma Ban Syarif. Kalau nggak dikasih tugas sama presiden kan nggak bikin apa-apa dia. Betul. Kayak sekarang Pak Ma'ruf Amin nggak ada kerjanya. Orang daerahnya aja diganggu begitu, masyarakatnya aja dibayar tanahnya begitu, dia diam aja. Iya, di Banten ya. Iya kan? Iya. Kan terjadi di wilayah dia kan. Betul. Nah ini kan terjadi karena apa? Begitu hebatnya demokrasi kita, sehingga dalam tempo 1 menit seorang ulama bisa menjadi umara. Iya. Kan dalam Islam kan harus ada beda yang tegas, mana ulama mana umara. Betul. Ini enggak. Karena begitu hebatnya demokrasi ini, karena apa? Karena demokrasi yang kita laksanakan ini by design dari satu kekuatan di luar yang dikenal oleh dunia, yang tentu saja memang belakangan ini kan ada seperti katakanlah calon gubernur independen kan mulai, tapi kan dia belum berani keluar dari mulut dia bahwa ini New World Order. Cuma dia bilangnya saya tahu ada kekuatan lain gitu kan. Dia nggak berani bilang bahwa di belakang ini ada Rothschild gitu kan. Dia nggak berani bilang bahwa di belakang ini ada Rockefeller gitu kan. Kalau saya nggak punya apa-apa aja berani kok. Nah, jadi kadang-kadang saya harapkan juga agar calon gubernur independen kita juga bersifat Abu Nawas juga. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam 1 hari bisa bayar utang itu dari mana? Dari nomor rekening berapa yang bisa pakai? Kalau nggak tahu minta sama saya. BCA ya. Nah gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini semua by design, kan berarti sudah disengajakan dari awal. Iya. Bahwa dia menjadi presiden itu bukan untuk menjayakan Indonesia, bukan untuk memakmurkan Indonesia, bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tapi untuk satu kepentingan lain. Betul. Dimana untuk kepentingan itu rakyat Indonesia sekarang harus rugi, harus dana hajinya dimanipulasi, betul, hak-haknya untuk naik haji dipreteli gitu kan. Nah, oleh karena itu saya kira barangkali yang paling jelas adalah respons terhadap permintaan maaf dia itu adalah tiada maaf bagimu, dan harapan bahwa setelah dilantik, dan saya kira tuntutan itu akan makin menggejala, seperti yang Anda bilang tadi, ada yang tuntutan dilemserkan, ada yang bilang digantung dan lain sebagainya gitu kan. Sudah lama di masyarakat. Ada juga yang kadang-kadang pada hari-hari tertentu ada ibu-ibu yang datang di
Bundaran HI juga sudah bawa spanduk dan lain sebagainya. Maka yang kita harapkan adalah setelah dia resmi menerima tampuk kepemimpinan nasional pada tanggal 20 Oktober nanti, maka Prabowo harus melakukan dan menyatakan kepada publik dua hal. Tidak akan melanjutkan legasi Jokowi. Malahan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibikin oleh Jokowi harus ada proses pembatalannya. Seperti IKN, seperti DKJ. Maupun kebijakan-kebijakan belakangan ini yang mengenai pajak dan lain-lain sebagainya. Itu satu. Dan yang kedua, Prabowo malah harus membuka jalan. Tidak menghalang-halangi tuntutan masyarakat untuk melakukan tindakan hukum kepada Jokowi. Pak, tadi pertanyaannya gini, Pak Prabowo ini kan ketua koalisi Indonesia Maju. Kim itu diinisiasi oleh Pak Jokowi. Artinya di belakang Pak Jokowi, di belakang Kim itu orang yang mendesain Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, berani nggak Pak Prabowo? Karena dia tuh bagian dari itu. Berapa sih banyak kalau kita baca sejarah? Kan ada di antara anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu ada yang anggota Primason kan. Kalau dia melaksanakan tugas Primason, dia tidak akan ikut proklamasi Indonesia. Jadi kita belajar dari sejarah. Betapa tidak dekatnya Presiden Soekarno dengan Kapolri pada tahun 62. Tapi kan akhirnya karena terbukti dia anggota Illuminati dan Primasonri kan dipecat oleh Bung Karno. Iya. Betapa tidak pahamnya Pak Harto bahwa program keluarga berencana yang ditawarkan digagas oleh PBB saat itu sebenarnya adalah pembatasan kelahiran. Iya. Yang sebenarnya dikurangi untuk apa? Iya. Supaya umat Islam di Indonesia jangan tambah banyak. Iya. Nah, ini kan strategi dari New World Order yang akan melakukan sekularisasi. Betul. Tapi ketika bantuan dia terima, kan dia tidak merealisasikan bantuan itu sesuai dengan apa yang dimauin oleh PBB kan. Nah, jadi saya kira belajar dari sejarah itu, Prabowo harus tahu. Nah contoh, kalau misalnya merasa dendam kepada Bung Karno, Pak Mitur tidak akan kembali ke Indonesia untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang ditinggalkan, kebobrokan ekonomi yang ditinggalkan oleh Bung Karno. Pak Mitur kan diusir oleh Bung Karno ke luar negeri. Iya, bapaknya Prabowo ya. Bapaknya. Iya kan? Kalau beliau karena saya diusir ngapain? Iya kan? Untuk apa saya kembali ke situ lagi? Orang dia dipakai di Malaysia, ilmu dia dipakai di Inggris, dipakai di negara-negara lain, dan harganya cukup. Ya kan? Dengan itu dia bisa membiayai anak-anaknya sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi karena semangat kebangsaan tadi, ketika Bung Karno lengser dipanggil oleh Pak Harto, kan dia kembali. Jadi ada nasionalisme dia kan masih ada. Nah itulah yang kita harapkan. Nah, begitu pula misalnya kakeknya, di zaman penjajahan kan punya gagasan, punya ide untuk mendirikan bank. Iya. BNI 1946. Betul. Kemudian kita kenal BNI 1946 kan. Betul. Nah, jadi nasionalisme yang diwarisi oleh Pak Prabowo dari bapaknya, dari kakeknya, saya yakin bahwa dia harus akan benar-benar merespons aspirasi masyarakat ini dengan semangat nasionalisme, dan itu bisa kita mempertebal kepercayaan kita. Yang seperti saya bilang tadi, selain visi dan misi dalam anggaran dasar Partai Gerindra yang dia bentuk dan dia pimpin sampai sekarang, maka ulasan-ulasan dia yang selalu didasarkan argumentasinya kepada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 sejak Pilpres 2019, malah sekarang kan sudah diputar ulang lagi kan, walaupun ditambah dengan redaksi yang seolah-olah sekarang Pak Prabowo mau menyerang Jokowi, padahal itu kan
penjelasan Pak Prabowo pada waktu kampanye Pilpres 2019 yang mengkritik pembangunan tol, pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan, tapi merupakan strategi nasional kan. Nah, dan saya kira bahwa tergantung bagaimana kita bersuara. Nah, tetapi memang nantinya akan kepemimpinan dia untuk apa yang untuk menyerap permintaan masyarakat tadi itu akan sangat ditentukan bagaimana sikap TNI dan Polri, terutama TNI. Nah, persoalan kemudian adalah menurut pengamatan saya, sejak dilantik sebagai Panglima sampai sekarang ini kan siapa nama Panglimanya Pak Agus Prabowo ya, siapa? Agus. Lupa. Ya, terus Pak. Panglima kita, Panglima TNI sekarang ini kan hampir tiap minggu ada mutasi, tiap minggu ada kenaikan pangkat, ya kan? Ada yang apa namanya dari posisi teritorial dia pindahkan menjadi staf pribadi dan lain-lain sebagainya. Saya melihat bahwa khusus TNI juga sedang mempersiapkan diri untuk nanti merespon apa yang akan dilakukan oleh Prabowo setelah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat yang sekarang berkembang, baik hukuman terhadap Jokowi, membatalkan berbagai legasi Jokowi yang bertentangan dengan konstitusi, tidak menghalang-halangi tindakan hukum terhadap Jokowi, dan tentu saja, nah apalagi baru kemarin itu kan ada pengesahan undang-undang tentang kabinet kan, susunan kementerian kan gitu, yang memberi kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah menteri mau dia pakai gitu kan. Jadi nanti kalau ke depan demi aspirasi masyarakat ini ya menteri urusan semer sepatu juga barangkali perlu diangkat oleh Presiden Jokowi gitu kan. Menteri urusan nasi bungkus untuk menjamin makan gratis juga perlu, mungkin ada di kabinet Jokowi kan, Prabowo, kabinet Prabowo kan. Menteri urusan masakan rendang juga perlu ada barangkali gitu, supaya gabungan antara daging, nasi, tempe dan lain-lain sebagainya tadi kan bisa serasi untuk melakukan aktif program makanan gratis, makan siang gratis tadi. Sebab nanti kalau dia diberi kewenangan sebagai menteri kan susah juga. Mengatur harga daging, mengatur harga tempe, segala macam nanti bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu kan. Dengan saya kira untuk urusan makan siang gratis aja perlu berapa menteri itu kan, menteri urusan nasi, urusan beras, menteri urusan rendang kan perlu juga gitu, menteri urusan tempe goreng kan perlu juga. Ya Pak, memang kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang, sebetulnya begitu Pak Prabowo dilantik, mungkin dia juga sadar bahwa beban dia tuh berat banget ya. Utang yang mencapai 8.000 triliun, bahkan kalau digabungkan dengan utang BUMN, katanya itu mencapai 20 triliun. Ya, belum lagi itu tadi. Belum lagi daya beli masyarakat yang melemah akibat kebijakan pemerintah yang dianggap keliru gitu ya. Belum lagi banyaknya proyek-proyek yang ternyata dia meskipun dibiayai dengan utang ternyata tidak produktif. Di situ itu persoalannya kan. Betul. Begitu dia dilantik nanti, utang jatuh tempo aja kalau nggak salah sudah 800 triliun lebih. Iya, dan itu harus dibayar. Ya kan? Itu baru yang jatuh tempo, belum bunga. Betul. Nah, lalu kemudian kan dia akan terus-terus tuh. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yang akan berkaitan dengan strategi kebijakan keuangan dan moneter. Kalau kabinet makin banyak, makin membebani. Apalagi ada peluang untuk wakil menteri, fasilitas. Kalau menteri sekarang cuma 30 umpama, dia bikin menteri 40, kan berarti harus tambah 40 mobil, 40 ruangan kerja, 40 kursi kerja, 40 meja kerja, gajinya. Nah, oleh karena itu harus juga difikirkan.
Iya, Prabowo harus bisa keluar dari masalah ini dan juga bisa memenuhi harapan rakyat, Pak ya. Iya. Iya. Maka saya bilang, saya orang berasal dari Indonesia Timur. Ya kan? Saya orang berasal dari Maluku. Kemudian itu kan ada suara. Kalau nggak ada jatah menteri kepada Maluku, kami minta merdeka. Iya. Oh, iya. Pak, menurut Bapak, yang menarik gini sebetulnya, kan kita tahu nih bahwa Jokowi ini orang yang didesain untuk kepentingan tertentu. Menurut Bapak, Jokowi ini orang semacam apa ya? Kok mau gitu menjadi bagian sebuah desain yang bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara? Dia orang seperti apa menurut Bapak? Kalau itu sebenarnya kriteria ada pada mereka. Oke. Kriteria ada pada mereka. Nah, kebetulan bahwa yang mereka create ini bukan orang mereka dan bukan di negara mereka. Ya. Nah, kalau di Amerika itu kan sudah jelas kan, siapapun yang tahu politik di Amerika itu akan bilang bahwa siapapun yang terpilih pada pilpres nanti, yang terpilih nanti apakah Trump, yang terpilih nanti apakah si Kevin siapa namanya, Kamala Harris, yang menang pasti Rockefeller. Iya. Karena dua-duanya dibiayai oleh Rockefeller gitu kan. Makanya di sana kan dibilang ada calon gubernur Rockefeller, ada calon gubernur Rockedem gitu. Rockefeller Demokrat, Rockefeller Republik gitu kan. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan itu tadi, maka harus kita gali sejarahnya dari sejak SBY. Bagaimana dia direkrut menjadi wali kota. Betul. Ya kan? Bagaimana dia ada orang mendesain ijazah. Yang bikin ijazah aslinya bukan Jokowi. Yang bikin ijazah palsunya bukan Jokowi. Ada kekuatan lain di luar. Jokowi tahu bahwa masa mudanya dia nggak pakai kacamata kok. Dia ada Semar Mulyono gitu. Tapi kenapa itu ada? Yang bertanya kenapa dia mau, padahal resiko besar buat dirinya juga kan? Lah, kalau manusianya sudah berwatak telan gula manis, telan garam asin, udah langsung apa? Dia nggak berpikir panjang lagi. Pokoknya sekarang ada gula manis. Bisa dibilang ini memang orang jahat gitu ya. Memang karena apa namanya? Para desainer itu sudah tahu persis. Dan ini tentu bukan pekerjaan baru. Dan mereka tentunya menginginkan orang yang bisa dikendalikan dan nggak perlu cerdas gitu. Nggak perlu cerdas. Karena cuma perlu kan tanda tangan dan stempel dia saja. Kalau perlu pindah bersandiwara, pindah berbohong gitu ya. Nah, untuk itu Anda bisa pelajari khusus sejarah bagaimana Woodrow Wilson. Oke. Yang sudah jelas tukang selingkuh di alma maternya. Ya kan? Yang rahasianya udah bocor kemana-mana. Yang pada saat itu apa namanya kekuatan gereja juga masih mempengaruhi peta politik di Amerika, sehingga masalah moral keagamaan juga merupakan sesuatu yang penting pada saat itu. Bisa jadi bahan pertimbangan ya. Nah, tetapi Persatuan Yahudi Amerika bisa mengklaim ya, kami tutup semua media massa, nggak ada yang. Iya. Seperti di Indonesia ya, semua media di. Tapi setelah dia terpilih menjadi presiden, dilantik, besoknya datang ketua dia. Tolong bebaskan ini dari penjara, tolong angkat ini jadi menteri, tolong angkat ini begini. Kalau enggak, kami buka lu punya kedok. Iya. Tersandera dia. Nah, hanya dia tersandera di situ. Betul. Iya. Nah, setelah itu baru diatur lah. Bagaimana terjadi Perang Dunia Pertama. Iya. Iya. Ya, teman-teman, kalau kita baca ya di media sosial misalnya bagaimana mereka bersuara tentang Jokowi, juga kalau kita mengikuti aksi-aksi massa ya, terutama aksi-aksi mak yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka, mereka itu benar-benar nggak akan bisa memaafkan Pak Jokowi ya, karena memang yang fatal itu memang yang pertama adalah masalah kebohongannya ya Pak ya. Begitu banyak orang yang merasa tertipu oleh dirinya ketika 2014, 2019 mereka memilih Pak Jokowi dan ternyata Pak Jokowi itu nggak sesuai harapan. Kemudian juga yang paling fatal itu sebetulnya kalau masalah ijazahnya. Karena kalau masalahnya ijazahnya ini benar terbukti palsu, berarti selama ini kita
dipimpin oleh orang yang sebetulnya itu ya Pak ya. Nah, dan itu mungkin yang agak susah dimaafkan ya Pak ya. Mungkin Bapak masih ada harapan untuk Pak Jokowi agar Indonesia mungkin bisa mengalami perubahan kepemimpinan dengan lebih soft, Pak. Ya, saya kira bagi harapannya bukan untuk Pak Jokowi saja, tapi untuk Oke. seluruh kita, seluruh bangsa ini, para elite politik, para elite birokrasi, elite militer, elite kepolisian, untuk tidak terjebak lagi mengulangi hal-hal seperti yang terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Nah, yang salah satu caranya adalah bagaimana secara cepat kita mendorong Ya. Prabowo setelah dilantik nanti adalah untuk apakah mendeklar atau bagaimana caranya lewat proses kelembagaan yang ada untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Iya. Sehingga dengan payung hukum Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, maka tindakan hukum kepada segala pelanggaran, segala kebohongan, segala kemunafikan, segala pelanggaran konstitusi, segala manipulasi peraturan perundang-undangan, korupsi yang dilakukan, ya kan? Kalau mau dikatakan bahwa sebenarnya kan apa ada menteri, ada pejabat tinggi negara yang korupsi, sebenarnya Jokowi tahu. Malah mungkin dia yang suruh juga. Karena apa? Dia tahu selama orang itu loyal kepada dia, korupsinya tidak diganggu. Iya. Disembunyikan kan. Tapi ketika orang itu nanti berubah loyalitasnya, karena perintah KPK keluarin sprindik seperti yang belakangan ini sering terjadi kan. Betul. Nah, berarti korupsi di para pejabat itu pertama karena Jokowi bilang menteri tidak punya visi misi, yang punya visi misi itu kan cuma presiden. Iya. Nah, berarti apa yang dilaksanakan oleh para menteri itu kan visi misi presiden. Kan berarti korupsi yang mereka lakukan juga berdasarkan visi dan misi presiden. Iya, benar-benar. Soal isu yang tadi itu yang tiba-tiba pernah sprindiknya keluar, isunya sih itu Ketua Umum PKB mau mendukung Anies, tiba-tiba ada isu bahwa sprindiknya sudah keluar, dia batal memilih mendukung Anies itu ya. Ya, nah, teman-teman semua memang sekarang ini orang berharap pada Pak Prabowo Subianto. Artinya di bawah Pak Prabowo ini sekarang terdapat banyak sekali beban yang sangat berat. Pertama, beban kenegaraan kalau dia sudah dilantik ya Pak ya. Karena dia harus bisa mengatasi persoalan di negara yang saat ini, terutama di sektor ekonomi yang benar-benar sudah sangat kropos kalau menurut ekonom Awali Rizky. Dan juga bagaimana Pak Prabowo itu bisa memenuhi harapan publik dan tuntutan publik ya Pak ya, untuk bisa menegakkan hukum secara adil ya Pak ya, yaitu dengan menindak Pak Jokowi secara hukum kalau memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dibuktikan ya Pak ya, secara pidana ataupun perdata ya Pak ya. Pak Amir, makasih Pak. Ya. Nah, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.